Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Putra Ismail. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan uji Pirate Sample T-Test. Nah, apa sih uji Pirate Sample T-Test itu? Nah, itu merupakan uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Nah, uji Pirate Sample T-Test merupakan bagian dari statistik parametrik sehingga sebelum melakukan uji tersebut kita harus pastikan normal. Nah, jika data tidak normal maka alternatifnya menggunakan non parametrik yaitu uji Wilson. Nah, untuk homogenitas data pada uji Pirate Sample T-Test ini boleh homogen atau tidak homogen dan bukan persyaratan mutlak. Nah, jadi untuk homogenitas data itu bukan persyaratan mutlak seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada dasar pengambilan keputusan. Seperti biasanya, jika nilai signifikan dua Thailand kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA-nya diterima. Nah, dan yang kedua, jika nilai signifikasi dua Thailand lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA-nya itu ditolak. Seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Di sini ada HO, tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi belajar tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, kemudian yang kedua, ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya dalam hasil belajar. Nah, di sini ada contoh kasusnya, teman-teman. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 6 SD Negeri Tumpel tahun 2019. Nah, ini judulnya ini bisa kita ambil adalah pengaruh strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia begitu di SDN di kelas 5 SD Negeri Tumpel tahun 2019. Nah, di sini ada langkah-langkahnya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut. Nah, guru melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya tes pertama dilaksanakan sebelum strategi pembelajaran di kelas diterapkan pretest, dan tes kedua dilakukan strategi pembelajaran di kelas yang diterapkan post test, seperti itu. Kemudian ada 2 hasil belajar, inilah yang disebut sebagai sampel berpasangan. Nah, cek hasilnya di samping. Nah, ini kan langkah-langkahnya. Nah, kalau di sampingnya ini ada pre-test dan post-testnya nih, ada sekitar 30 apa. Nah, kita masuk saja ke sini. Nah, di sini saya sudah salin ya pre-test dan post-testnya. Kita langsung masuk pada aplikasinya. Nah, kita masuk pada data view. Nah, di sini ada name, kita masukkan pretest, kemudian kita enter. Nah, kita masukkan post test, kita enter. Nah, selanjutnya kita desimalnya itu kita ubah menjadi 0. Kita klik aja. Nah, di sini juga kita klik bawah. Ya. Dan di sini kan pre-test dan post-testnya ya. Kita copy pre-testnya. Kita copy.
kemudian kita paste. Nah, sekarang post testnya juga kita copy. Nah, kemudian kita paste. Nah, setelah ini kita masuk pada ini nih, apa namanya, analyze. Nah, di sini kita masuk pada menu compartments. Nah, di compartments itu kita lihat ada pirate test. Nah, kita klik. Nah, di sini kita pindahkan ke variabel 1 dan variabel 2, ada pretestnya. Kita pindahkan dengan cara mengklik arah panah ini ke variabel 2. Nah, 1 maksudnya. Kemudian post testnya kita pindahkan lagi ke variabel 2. Nah, kita klik option. Di sini kita pastikan apakah alfanya sudah 0,0,5, 0,05. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nah, di sini kan ada pirate sample t-test dan juga ada pirate sample statistik dan ada pirate sample t-test. Nah, yang kita lihat ini pada nilai rata-ratanya means-nya di sini 50,17 dan 77,07. Nah, ini artinya ada perbedaan rata-rata antara pretest dan juga post testnya begitu. Nah, ini bisa dilihat nah, teman-teman, 50,17 dan 77,07. Nah, di bawahnya ini ada pirate sample. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Mana ya? Nah, ini nih, jika nilai signifikan 2 tilet kurang dari 0,5 maka HO ditolak dan HA-nya diterima. Nah, jika yang keduanya ini, jika nilai signifikan 2 tilet lebih dari 0,5 maka HO diterima dan HA ditolak. Seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke aplikasi tadi. Di sini kita lihat di pirate sample t-testnya ini ada nilai signifikan to tiletnya itu 0,000. Nah, jadi artinya ini nih kurang dari 0,5 maka HO ditolak dan HA diterima. Kita masuk lagi. Nah, ini lihat 0,000 begitu. Jadi HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Kita lihat nih, kalau HA-nya diterima berarti ada perbedaan, itu artinya ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pre-test dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.